Halo, masuk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ansiwestu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat, Dr. Sujarwoko, Magister Pendidikan selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Ibu Marista Dwi Rahmayantis, Magister Pendidikan selaku Pembina Hima Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati pemateri Dwiki Dea Asrizal, yang kami hormati Yusuf Eka Pramuja, selaku Ketua Hima Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Yang kami hormati Farhan Darnanda selaku Ketua Pelaksana acara yang diadakan oleh Hima Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri, Divisi Kewirausahaan dan Kerjasama. Dan yang kami hormati semua tamu undangan serta peserta webinar Kewirausahaan dan Kerjasama. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat mengikuti acara webinar Kewirausahaan dan Kerjasama hari ini dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara webinar dengan tema Membentuk Karakter Berwirausaha dalam Jiwa Mahasiswa. Saya, Hesti Istiqomah, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, doa. Yang kelima, pemaparan materi dan sesi tanya-jawab. Yang keenam, penutup. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara kita hari ini, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Farhan Darnanda, dipersilahkan. Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmatnya kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta seminar yang hadir di sini. Seminar kita hari ini mengambil topik tentang membentuk karakter berwirausaha dalam jiwa mahasiswa. Dan seminar ini diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat, terutama di mahasiswa. Untuk lebih lengkapnya, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Dwiki Dea Asrizal sebagai pembicara kita nanti. Atas terselenggaranya seminar ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas dukungannya, terutama kepada Tuhan yang telah melancarkan acara ini, dan juga kepada teman-teman panitia yang telah bekerja secara maksimal untuk kelangsungan acara ini. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih juga kepada semua peserta atau semua hadirin di dalam ruang Zoom acara seminar ini. Singkat saja, jika ada kekurangan nantinya dalam penyelenggaraan seminar ini, saya pribadi dan atas nama kepanitiaan seminar membentuk karakter berwirausaha dalam jiwa mahasiswa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih disampaikan. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Himaprodhi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Nusantara PGRI Kediri. Kepada Yusuf Eka Pramuja dipersilahkan. Mohon Mas Yusuf, suaranya belum kedengaran. Sudah terdengar belum? Sudah. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya hormati Bu Maris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang saya hormati Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berkenan hadir pada ruang pagi, hormati webinar Ketua Pelaksana,
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang dan yang berbahagia peserta di pagi hari ini. Pertama, kita kesehatan baik jasmani maupun rohani adalah pagi hari ini yang bentuk karakter karena dapat terus mampu juga untuk mengembangkan inovasi dan gagasan yang baru. Kita sebagai mahasiswa dapat biasa juga diajarkan pentingnya wirausaha itu tadi. Saya berharap dari peserta webinar rasa khidmat dan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran peserta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan terakhir sekaligus pembuka acara pembentukan karakter berwisara dalam jiwa mahasiswa kepada Dr. Sujarwoko, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia bagi kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Marista Dwi Rahmayandis, Bapak Ibu dosen prodi PBSI, juga Mas Admin. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada Hima Prodi yang telah dengan semangat menyelenggarakan ya kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan program studi, itu ya, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Ini sungguh luar biasa. Jadi untuk menguatkan ya, ini membuat nuansa akademik maupun non akademik ini memang webinar maupun workshop ini perlu digalakkan terus ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara berikut ini. Saudara-saudara mahasiswa yang kami hormati, visi program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini harus tahu semuanya ya, harus tahu dan kalau perlu dihafalkan itu, ya, yaitu menjadi program studi unggul, inovatif dan adaptif tingkat nasional dalam menghasilkan
menjadi pendidik, peneliti, language trainer berbasis program pengembangan akademik mahasiswa PPAM, ya ini atau MBKM. Itu sudah derivasi ke institusi kita, ya pada tahun ya hingga pada tahun 2026. Ini. Jadi harus tahu. Apalagi kalau sudah akreditasi nanti ditanyai itu harus tahu. Nah, di situ ada 3 poin penting yang akan dihasilkan oleh program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pendidik, guru itu sudah jelas. Ya. Ini sudah jelas. Kemudian peneliti. Nah, ini bagi teman-teman mahasiswa yang ingin melanjutkan perguruan studi lanjut ke S2 ini menjadi peneliti. Sebabnya nanti akan menulis tesis dan tugas-tugas akademik. Peneliti. Kemudian language trainer, ya ini ya. Kewirausahaan bidang bahasa dan sastra. Nah, ini hubungannya dengan berbicara dan menulis, bagaimana bisa menjadi uang. Itu. Walaupun secara umum kewirausahaan atau entrepreneur itu kebahasan mesti masuk. Seorang entrepreneur harus pandai menawarkan produknya dan itu harus melalui bahasa. Membuat iklan, ya, menulis konten-konten. Kemudian harus dia pandai berretorika untuk menawarkan produk-produknya. Jadi saudara sebenarnya di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu sudah lengkap, ya. Jadi di situ entrepreneur kewirausahaan itu masuk di dalamnya dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman kita yang MBKM, ya MBKM itu. Kemudian ada yang magang, kemudian yang studi independen juga membuka toko online, ya itu anunya kompetensinya. Kemudian membuat software, ya itu ya ini. Jadi itu sudah dilakukan. Di samping itu alumni kita itu di samping menjadi pendidik juga entrepreneur, ya entrepreneur, ya jadi saudara dikembangkan, ya. Jadi bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia visinya seperti itu. Kemudian ini merupakan awal yang bagus untuk diadakan webinar kewirausahaan. Itu, ya. Nah, sekarang kembali ke temanya, membentuk karakter berwirausaha dalam jiwa mahasiswa. Ya, jadi pembentukan karakter itu melalui sebuah waktu, ya, rentangan waktu yang panjang karakter. Jadi orang yang mempunyai karakter itu kalau nggak melakukan itu nggak enak. Ya, mempunyai etika dalam dirinya. Nah, bagaimana kata kunci kewirausahaan itu harus bisa membaca peluang pasar. Apa yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, kemudian kita carikan produknya. Ya, produknya seperti itu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saudara harus mencari jati diri. Apa passionmu? Apa minat, bakat, selera, kemudian kesenanganmu itu apa? Nah, ini menemukan itu tidak tidak mudah. Siapa diri kita? Ya itu, siapa diri kita? Aristoteles itu seorang filosof itu menjawab pertanyaan dengan sangat sederhana. Apa yang saudara pikirkan dan apa yang kamu sering Anda kerjakan itu adalah dirimu. Itu ya, dirimu. Oleh karena itu kalau kita ingin meredefinasi ya, maksud memperbaiki definisi tentang diri kita, ya kita harus membiasakan sesuatu yang lain, ya membiasakan sesuatu yang lain. Jadi bagaimana
kita mempunyai passion, ya, kemudian DP passion itu kita bagaimana mempunyai produk seperti itu. Nah, sekarang era digital. Era digital itu ada dua intinya, harus pandai IT dan punya produk. Nah, produk itu dia harus sendiri. Tidak harus mempunyai sendiri, bisa dicarikan yang lain. Nah, kemampuan IT ini ya. Dan harus harus membuang sedikit malu lah itu ya. Seorang pedagang itu yang apa namanya? Salah satu kendalanya seperti itu. Nanti kalau sudah menemukan satu, kemudian sudah mapan, ya, kemudian ganti yang satu lagi, produk yang lain. Kalau belum mapan, itu saja, jangan putus asa untuk berkompetitor, ya, berkompetisi dengan kompetitor seperti itu. Ya, mesti ada jalan, ya, itu seperti itu. Ya itu ya pesan saya. Jadi intinya di dalam kewirausahaan itu sudah masuk di dalam visi program studi kita. Ya, bisa dikembangkan itu. Ya, bisa kembangkan. Nah, ini era digital ini harus dibantu dengan IT. Oleh karena itu, angkatan 2019 kalau nggak salah ya, ini satu kelas ini memprogram mata kuliah yang di teknik informatika, pemrogram visual ini ya. Jadi kendalinya di program studi seperti itu supaya nanti dekat dengan IT. Ya, supaya dekat dengan IT sehingga nggak ketinggalan dengan apa namanya berkompetisi, tidak ketinggalan. Saudara sudah familiar dengan IT. Ya, kalau buka buku toko buku online atau kita bagaimana menawarkan secara online ini sudah punya modal sehingga pengembangan. Ya. Itu ya pesan-pesan saya. Jangan lupa ini nanti ada daftar hadir, notulen, ya, kemudian mungkin ada flyer-flyer, kemudian dikirimkan ke admin Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya, sehingga kita mempunyai rekam jejak bahwa kita pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kewirausahaan dengan tema membentuk karakter berwirausaha dalam jiwa mahasiswa secara resmi kami buka. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Saudari Nabila. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk yang beragama Islam, bisa saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati fa'bil ma'dzurati waqdi hajati wa tini su'ali fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fitini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa ana minal bala wal waba wal amrad wa ta'un wal ruh wal zalzalati wa saril ma'i wa fitnil jini wal fasa wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi hadal baladan Indonesia amina warzuq alahu rizqan thayyiban hasana. Allahumma bainahum kama alafta bainal ansar wal muhajirin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Semoga acara ini hari ini bisa diberikan kelancaran sampai di penghujung acara. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Peserta yang berbahagia, kini kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi yang akan dimoderatori Saudara Yolanda Rensia Gigi. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator kita pada acara webinar kewirausahaan dengan tema membentuk karakter berwirausaha dalam jiwa mahasiswa. Nama Yolanda Rensia Gigi, tempat tanggal lahir Kediri 24 Oktober 2002. Alamat Jalan Eko RT 12 RW 03 Desa Gondang Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri. Pendidikan SD Negeri Gondang, SMP Negeri 1 Wates, SMA Negeri 1 Plosokaten. Dan sekarang sebagai mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, anggota Hima Prodi Divisi Kewirausahaan dan Kerjasama. Pengalaman organisasi selama di SMA, Sekretaris Pikir SMA Negeri 1 Plosokaten, karya ilmiah tahun 2019-2020. Ketua PIKR SMA Negeri 1 Plosokaten tahun 2019-2020. Kepada moderator Yolanda Rensia Gigi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu. Selamat siang. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah berupa kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul secara melalui platform webinar kewirausahaan dalam jiwa mahasiswa. Meskipun bertatap maya melalui Zoom, semoga tidak mengurangi rasa semangat kita pada siang hari ini. Sabtu 14 Mei 2022, webinar kewirausahaan dengan pemateri kita. Saya Yolanda Rensia Gigi, izinkanlah untuk memandu jalannya webinar sastra pada hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu pemateri kita. Halo. Halo. Dengar kira-kira? Halo.
Bisa dengar nggak ya, Mbak Yolanda? Halo? Maaf tadi masih terkendala sinyal. Ya, Bagaimana oke, Mas jelas. Budi? Eh, udah masuk, Mbak ya? Ya, sudah. Saya akan membacakan biodata beliau pada hari ini. Nama Dwiki Dea Asrizal, tempat tanggal lahir Nganjuk 23 November 1995, alamat Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Nomor telepon 0853 3546 1277. Pendidikan yang Mas Dwiki tempuh di SMP Negeri 1 Prambon, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Tanjung Anom, dan melanjutkan di Perguruan Tinggi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan saat ini beliau sudah berkeluarga, memiliki istri bernama Mary Dwi Puspita, dan memiliki anak bernama Kamayel Arka Sankara. Saya akan membacakan pekerjaan beliau. Beliau bisnis sebagai pemilik kedai kopi Omah Jawa, kemudian pemilik kedai kopi Nongkaski 2.0, dan beliau juga menekuni di bidang bisnis pariwisata, di Free Idea Tour and Travel, kemudian bisnis kreatif, pemilik freeidea.id, pemilik Free Idea Kreatif. Dan yang terakhir, pada bisnis kontraktor Free Idea sebagai arsitektur Free Idea. Sangat luar biasa ya pengalaman pekerjaan beliau. Semoga dapat memotivasi kita semua. Amin. Amin. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ketentuan peraturan untuk peserta webinar. Yang pertama, selama berada di ruang Zoom, peserta harap menyalakan kamera. Kemudian, peserta tidak diperkenankan mengaktifkan mikrofon selama berada di ruang Zoom, kecuali mendapatkan izin dari panitia. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada pemateri, dapat menyalakan fitur raise hand atau dapat melalui kolom komentar dengan menuliskan nama, instansi, dan pertanyaan. Baik, selanjutnya kepada Mas Dwiki, 60 menit dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih Mbak Yolanda atas waktunya. Selamat pagi buat teman-teman semuanya, Bapak dosen, teman-teman mahasiswa UNP Kediri, jurusan apa? Bahasa. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga nantinya bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk menciptakan usaha, menciptakan UMKM baru di Kota Kediri dan di sekitar Kota Kediri. Seperti itu. Untuk materi pertama, kita nanti akan bahas tentang apa sih itu branding. Branding di era sekarang sangat perlu sekali, karena setiap usaha teman-teman kalau nggak di branding akan ya kayak jualan biasa kayak gitu. Oke, PPT-nya bisa ditunjukin nggak, Pak? Kira-kira, Pak Yolanda.
Terima kasih. Oke, bisa di full screen, Mbak. Apakah sudah terlihat, Mas Dwiki? Sudah. Oh ya, baik. Oke, untuk yang pertama, apa sih itu branding? Tujuannya branding seperti apa? Branding untuk di era kita sekarang itu sangat penting sekali karena usaha dari teman-teman kalau ada branding, istilahnya kayak ya kayak jualan biasa, kayak jualan nasi pecel tapi orang pun nggak bisa melihat itu ke branding atau enggak. Oke, tujuan dari branding seperti ini. Kalian punya usaha itu mungkin jualan bakso, Oke, jualan bakso ini gimana caranya, rasanya biasa, terus gimana tampilannya biasa. Cuma gimana kita menjual di luar dengan bungkus yang jadi contohnya kayak gini. Jualan Kentucky biasa tapi rasanya KFC, McD. Nah, itu apa yang membedakan bungkusnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin pertama, yaitu ke slide kedua. Untuk mendapatkan branding, kita harus syaratnya terkenal dulu. Kenapa dari artis di ibu kota di Jakarta, kenapa brandingnya meningkat? Karena dia terkenal. Tetapi semua dengan usaha itu kita harus terkenal seperti artis. Contoh seperti ini, kita membangun relasi di lingkungan kita itu membuat kita semakin terkenal. Contoh, ketika kita ngopi di salah satu mungkin warung kopi, dengan kita mengenalkan usaha kita dengan ini loh, aku duwe usaha, ini loh, aku punya usaha. Basicnya seperti ini. Nah, itu membuat relasi baru seperti itu. Jadi poinnya teman-teman ini harus terkenal, entah terkenal di keluarganya, terkenal di teman-temannya, terus terkenal di lingkungannya. Jadi minimal teman-teman dikenal dulu. Jangan terkenal dulu, jadi dikenal dulu. Dari teman-teman nanti ketika dikenal, oke loh, Mas mungkin namanya Mbak Yolanda punya usaha mungkin UMKM jualan apa kayak gitu. Nanti akan mulut ke mulut itu akan jalan seperti itu. Jadi prosesnya jadi terkenal. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua yaitu tentang paham produk dan paham market pasar dari produk kita. Contoh, saya jualan di digital marketing, yaitu jualan di digital. Di era sekarang tidak dipungkiri digital itu di atas langit. Jadi kita di sini harus memanfaatkan semaksimal mungkin era digital ini. Contoh, saya dulu kuliah di UNP juga, itu nggak merasakan seperti ini. Ketika ternyata ada live Zoom dan lain-lain, nggak merasakan. Tapi di era sekarang mau nggak mau kita harus mengikuti prosedur ini kayak ikut. Jadi paham produk dan paham market pasar. Jadi gini, ketika teman-teman menentukan suatu usaha, jadi dilihat dulu paham produk, jadi harus tahu apa minimal mungkin hobi. Ketika hobi didalami,
itu pasti akan paham tentang produk ini. Jangan sampai teman-teman usaha cuma keren gitu, usaha keren ini. Ini usaha gaul gitu, aku tak usaha. Jangan. Ketika nanti teman-teman nggak ngerti tentang apa usaha kalian, itu yang jadi bumerang buat teman-teman sendiri kayak gitu. Jadi paham produk dulu, pahami dulu, asah dulu apa sih usaha ini, keuntungannya apa, terus target pasarnya seperti apa, produknya dikemas seperti apa, terus apa lagi? Ketika saya buat usaha seperti ini, apakah teman-teman saya mendukung kayak gitu. Jadi ketika di paham produk dulu minimal, contoh seperti saya di digital, minimal saya harus mengerti kamera, lalu mengerti kamera, mengerti laptop, mengerti editing dan lain-lain. Ketika teman-teman udah paham itu semua, ketika sudah teman-teman jadi market leader, itu gampang kayak gitu. Jadi sebelum nyuruh karyawan, Mas editin ini, tapi ternyata salah terus, ya harus yang benerin siapa? Leadernya. Seperti ini loh, yang bagus. Nah kayak gitu. Jadi harus paham dulu, harus bisa dulu. Jangan sampai nantinya punya staff, punya karyawan, kalian marahin terus, nyalah nih, nyalah nih terus. Nah, itu. Oke, kamu nyalahin, tapi harus benerin. Kayak gitu. Terus paham market pasar. Kayak gini. Harus tertentunya paham market pasar. Jualan di mungkin pegunungan. Pantasnya jualan apa nih? Jualan UMKM yang anget-anget karena posisinya di ya, itu. Market pasar itu harus dibentuk dulu. Dulu saya singgung masa lalu saya dulu. Saya aslinya Nganjuk, besar di Nganjuk, usaha awalnya di Nganjuk, dan sekarang nikah dapat orang Kediri, pindah di Kediri, itu beda jauh karena target pasarnya udah beda. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Nganjuk, mohon maaf, ini bukan saya membeda-bedakan, coba ini pengalaman ya, pengalaman di masa lalu saya dulu. Saya buka Free Idea di 2018. Di 2018 saya baru buka Free Idea, berawal dari single factor, kerja ke sana ke sini sendiri naik motor, yaitu proses dari usaha itu nggak langsung instan. Jadi ibarat mie instan aja masih ada prosesnya, dibuka, direbus, disaring dan lain-lain. Jadi nggak ada instan itu yang nggak ada prosesnya. Jadi instan itu tetap ada prosesnya. Seperti itu. Jadi di 2018 saya di Nganjuk, saya belum menikah, saya bergelut di foto video di Nganjuk. Oke, saya menemukan pasar, tapi yang tidak saya inginkan. Contoh dulu kan semua saya terjun di wedding itu di 2018 saya dari harga 300.000 untuk foto video itu udah lumayan, maksudnya udah banyak itu 300.000. Tetapi mau nggak mau kita harus naik kelas, kita harus meningkat seperti itu. Nah, di 2015 naik 2019 sana sini akan
menemukan target pasar yang berbeda. Contoh di 2018 target pasar saya, pokoknya saya punya klien dulu, saya punya customer dulu. Sehingga ketika saya punya customer, punya klien, saya punya portofolio. Nah, portofolio ini akan memacu ke klien selanjutnya dengan cara pengemasan yang berbeda. Itu strategi saya. Strategi saya. Itu dikemas yang berbeda. Apa kompetitor lain yang nggak punya? Saya punya. Kayak gitu. Apa lengahnya di kompetitor kita punya. Seperti itu. Jadi di 2018 saya pribadi menjadi single factor. Saya dari gaji 300.000 kita keliling dari Nganjuk, Tulungagung, Blitar, dan lain-lain. Berjalannya waktu, saya mau naik kelas. Masuk moto di teropan terus, kayak gitu, di bawah terop terus. Kan Puanas satu, Puanas, terus waktunya lama. Biasanya sampai malam. Karena kalau di desa itu nikah kan sampai malam. Habis itu saya pribadi pertama nih mau naik kelas. Ya, ruh ini. Sumpah, nilai Thailand. Oke, bisa dilanjut. Bisa lanjut ya, teman-teman. Habis itu kita otomatis jualan kita jangan stuck di situ. Kita harus ada step by step untuk kita harus meningkat. Kayak gitu. Jadi di 2018 ketika saya menentukan target pasar di daerah saya dengan harga 300 rame. Awalnya rame dan lain-lain, rame banget. Tapi 2019-2020 aku harus meningkat ke level atasnya, yaitu wedding di gedung. Ketika di gedung, otomatis orangnya satu, orang kaya, nggak panas, durasinya lebih singkat, nggak sampai malam, mungkin jam 3, jam 2 selesai. Ya, tercapai di 2020 awal. Kayak gitu. Kenapa saya membedakan di 2018 sampai 2020? Karena saya 2020 sudah naik, sudah pindah ke Kediri, kayak gitu. Saya pindah ke Kediri, saya di Kediri, buka kantor di Kediri, ternyata target pasar saya terpenuhi di Kediri, kayak gitu. Jadi tadi yang saya bahas tentang memahami market pasar seperti itu. Jadi teman-teman kalau buka usaha minimal satu teman circle kalian mendukung dan dari lingkungan memang membutuhkan banget, buka aja, mulai saja. Nanti step by step proses pasti ada permasalahan. Jadi permasalahan itu yang akan membuat usaha teman-teman, perusahaan teman-teman menjadi besar. Kenapa seperti itu? Perusahaan itu nggak mungkin langsung besar, mulai dari kecil dulu, pasti itu nggak ada perusahaan langsung besar kayak gitu ya teman-teman. Terus soal produk, jadi tadi saya bahas lagi tentang produk, dan teman-teman nanti harus paham banget tentang produk. Jangan sampai teman-teman membuat usaha tapi nggak paham tentang produk, itu salah banget kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin ketiga. Oke, poin ketiga yaitu tentang kualitas pelayanan dari produk kita. Jadi nantinya ketika teman-teman punya usaha, tunjukin kualitas pelayanan dari produk teman-teman sendiri. Contoh nih, saya kasih contoh ya, ibarat contoh wedding di Kediri maksimal
1 bulan. Dari kita, dari tim saya, teman-teman tim saya, itu hanya cukup 1 minggu. Sudah selesai. Seperti itu. Dengan komposisi yang sudah di-riset. Contoh, dari wedding kompetitor kita itu ada di 1 bulan maksimal pengerjaan. Itu dengan 2 orang pengerjaan. Tetapi di Free Idea ID di perusahaan saya membutuhkan 4 orang yang di bidangnya. Seperti itu. Jadi 1 minggu kita jadi wedding pagi 1 minggunya jadi. Dan plus kita ada pelayanan di wedding itu one day service. Jadi 1 hari itu jadi. Seperti itu. Kita harus melihat celah-celah di kompetitor kita yang mungkin belum bisa diterapkan. Tapi kita sudah menerapkan sesuatu hal baru itu. Ketika dari kompetitor kita menerapkan konsep kita, kita sudah menjadi market leader. Seperti itu. Jadi jangan malah derok-derok iki isone mau melu-melu, enggak apa-apa. Itu proses terkenal. Kembali lagi di poin 1, proses terkenal. Ketika perusahaan teman-teman mempunyai inovasi-inovasi baru, itu akan menjadi market leader. Seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi, kualitas pelayanan dari produk kita itu dimaksimalin. Contoh, jualan apa ya? Jualan baju. Biasanya di tas kresek, ya kan? Kalau saya jadi pengusaha baju, saya kasih packaging box, terus kasih stiker, kasih layar seperti itu. Itu sebuah pelayanan. Kenapa? Biar sama-sama jualan kaosnya, tapi bungkusnya beda, kayak gitu. Bungkusnya beda. Buat orang itu terkesan. Ketika orang itu terkesan, pasti orang itu akan orang itu akan bersuara, berpendapat. Ini loh bagus. Dan itu ketika positive thinking-nya itu, produk value-nya itu bagus, otomatis mulut by mulut nanti bisa menyebar rata ke teman-temannya kayak gitu. Jadi produk untuk value product yang mendukung, yang penjualan yang paling jitu itu di mulut ke mulut, tidak bisa dipungkiri. Mulut ke mulut itu lebih trust ke temannya ketika itu bagus, wah masa tau tak jajali kayak gitu. Daripada kita harus membuang brosur. Terus lanjut ke poin keempat. Ke poin keempat, yaitu tentang menciptakan kredibilitas dan kepercayaan dalam strategi branding. Harus tahu bagaimana untuk merencanakan dan mengembangkan hingga membentuk personal branding yang kuat untuk terima pasar. Oke, kita ada 2 contoh brand, yaitu Oreo dan Oreo Supreme. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu tentang makanan Oreo ini. Jadi Oreo, mungkin teman-teman udah tahu apa belum untuk Oreo Supreme ini. Apa sih yang membedakan di 2 brand ini? Sama-sama Oreo-nya sebenarnya, sama-sama coklat, sama-sama biskuitnya, tapi bungkusnya yang berbeda. Oreo yang biasa itu dijual 8.000-an, tetapi Oreo Supreme ini mencapai 250.000-an. Jadi intinya sama-sama Oreo-nya, brand value-nya udah beda.
Karena apa? Supreme udah terkenal mahal. Ketika orang-orang beli Supreme, ya orang-orang itu akan mendapatkan privilege yang berbeda ketika beli Oreo biasa. Kayak gitu. Jadi, ciptakan brand kalian, menentukan pasar kalian. Jadi yang menentukan harga itu bukan customer. Contoh, jualan bakso 3 ribuan, kamu bisa jual bakso 40.000. Tapi gimana mengemasnya? Gimana mengemas bungkusnya yang berbeda? Seperti itu. Podo-podo dodolane bakso, podo-podo dodolane pecel. Gimana kamu mau membungkusnya sehingga menjadi mahal? Kayak gitu. PR di teman-teman itu di situ sebenarnya. Jangan, murah, dodolan murahan terus, kapan untungnya? Gitu. Brand value harus dibangun sejak dini, sejak sekarang. Jadi ketika teman-teman punya usaha, punya UMKM, punya produk, sejak dini di branding. Jangan sekedar jualan. Kalau jualan, semua orang bisa jualan. Tapi untuk branding, semua tidak bisa branding. Nah, di sini saya akan mungkin bisa mengajarkan tentang branding, tentang gimana mengemas sesuatu produk bisa maksimal. Seperti tadi saya jelaskan, branding kita harus melalui banyak konsep yang harus kita pertaruhkan. Contoh, kita harus meluangkan waktu, kita harus meluangkan tenaga, kita harus meluangkan uang kita untuk terbakar sia-sia. Karena branding pada sesungguhnya itu akan berdampak tidak sehari, 2 hari, 1 minggu, tapi bisa terus-menerus. Jadi branding itu investasi yang sesungguhnya. Gimana caranya? Contoh, ketika teman-teman nggak punya uang untuk branding, contoh nggak punya uang untuk ads ke sponsor, ke lain-lain, kan, ke Instagram, ke selebgram, dan lain-lain. Jangan ke tahap situ. Kalian cukup perkenalkan produk kalian ke teman-teman kalian. Itu satu, ke teman-teman kalian. Bawain teman-teman kalian produk kalian. Mungkin kalau roti, buatkan roti. Contoh seperti ini. Aku punya roti nih. Coba dicobain. Ini ada Instagramnya. Tolong nanti di-tag ya di Instagram. Otomatis teman kalian punya Instagram atau punya teman-teman Facebook atau teman-teman WA, ketika bayangin teman-teman, ketika itu udah tag di Instagram atau WhatsApp atau di Facebook, follower dia mau nggak mau lihat produk kalian. Itu gratis. Itu promosi gratis. Jadi manfaatin teman-teman kalian untuk menjadi promosi utama di usaha kalian, seperti itu. Dan sebaliknya, kalau teman kalian minta tolong, bantuin dong, nanti tukeran nih, aku punya usaha ini, tak tukerin ini ya, nanti sama-sama tag ya, kayak itu. Nah, itu nanti membuat logaritma orang-orang, teman-teman dari Instagram di situ mau nggak mau lihat produk kalian. Satu, minimal dikipuin. Kalau itu dilakukan terus-menerus, orang kepo itu menjadi pengen tahu, akhirnya nyoba itu. Nah, seperti itu gratis, itu 0 rupiah, cuma mungkin nanti meluangkan produk kalian dikasihkan temennya tadi, kayak gitu. Untuk jasa, berarti kan ada produk, tapi kalau jasa, keahlian apa yang teman-teman punya? Contoh, saya punya foto, gimana caranya saya bisa terkenal? Gimana saya bisa dikenal orang dulu sebelum terkenal?
Nah, caranya dulu seperti ini. Di 2019 saya memutuskan untuk pengen moto UMKM teman-teman. Mungkin Mbak Yolanda punya produk UMKM seperti itu. Mbak, sini tak fotoin gratis. Tak fotoin gratis. Nah, nantinya di situ Mbak Yolanda pun mau nggak mau akan merekomendasikan saya di teman-temannya. Ini loh, fotonya bagus. Kemarin aku dikasih gratis sama temanku. Coba sampean hubungi bisa nggak? Oke. Saya terus-menerus selama 4 bulan, 5 bulan, saya seperti itu. Saya membantu UMKM di Kota Kediri, di Nganjuk, di Tulungagung dan sekitarnya. Saya bantu, saya foto. Kenapa? Saya jasa. Minimal saya rugi di tenaga. Seperti itu. Nah, di situ akhirnya saya dikenal hingga sekarang. Dan sampai sekarang pun tetap ada program di hari Jumat itu foto UMKM gratis. Jadi teman-teman nanti ketika ada produk UMKM di Kediri dengan antar ke kantor kita, nanti kita bisa fotokan secara gratis. Kayak gitu. Oke, mungkin bisa dipahami, sama-sama Oreo-nya, sama-sama biskuitnya, tapi bungkusnya berbeda, itu akan merubah value produk kalian. Kita lanjut ke poin 5. Oke, poin 5. Oke. Menciptakan hubungan emosional merupakan bagian penting strategi branding bisnis kita. Jadi seperti ini. Menciptakan hubungan emosional merupakan bagian penting strategi branding kita. Jadi kita selaku UMKM pemilik, kita harus mempunyai strategi-strategi untuk pemasaran produk kita. Contoh kita ngopi tadi, kita ngopi ke kampus, ke kerja kelompok, kita bawa produk kita aja. Paksa orang-orang tahu produk kita. Ya, paksa. Jadi kalau teman-teman mau memaksa itu, pasti mau orang kok gue terus sih kok akhirnya penasaran tadi. Dan strategi marketing saya itu kita harus memaksimalkan digital di sosial media semaksimalnya dengan cara kita harus minimal muncul terus, kita harus berisik di sosial media, kita harus berisik di Instagram, di Facebook dan lain-lain, YouTube dan lain-lain, kayak seperti itu. Kita harus berisik. Kenapa kita harus berisik? Karena orang akan penasaran dengan usaha kita. Seperti itu. Kita mohon maaf, mau nggak mau di dunia sekarang kita harus minimal panjat sosial. Contoh kita punya usaha tadi, saya punya tour travel, arsitektur. Saya tunjukin. Entah nanti pandangan orang luar, wah sombong dan lain-lain. Terserah. Karena pada dasarnya saya ingin jualan. Kayak itu. Saya ingin jualan. Saya ingin memaksimalkan sosial media. Seperti itu. Di dunia digital sekarang, banyak banget yang mungkin jualan di Instagram, di TikTok, di Reels, di Shopee, dan lain-lain. Itu platform yang sangat gimana ya, membantu banget untuk usaha teman-teman. Katakan. Jadi buat akun-akun itu. Semua teman punya jualan apa? Mungkin pernak-pernik atau mungkin di jualan apa ya? Mungkin jilbab atau kerudung dan lain-lain. Buka di semuanya.
di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Reels, di YouTube, maksimalin kayak gitu. Jangan sampai teman-teman di era sekarang meninggalkan salah satu 5 ini. Sayang banget kayak gitu. Itu gratis kan. Maksimalin. Kenapa pernah teman-teman bertanya pada saya, kok bisa mikir usaha sakmono akeh, kok bisa? Bisa, karena saya udah berkomitmen pada diri saya berkomitmen kepada tim saya, kita bersepakat kita akan membangun perusahaan kita sama-sama. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kita mempunyai kesempatan yang sama-sama kita bisa membuat platform ini jadi ujung tombak kita. Jadi kita punya 24 jam yang sama. Aku nggak mungkin seperti ini mempunyai 25 jam dalam satu hari. Saya memiliki 24 jam. Nah, teman-teman pun juga seperti itu. Teman-teman punya 24 jam yang sama. Maksimalin. Kalau teman-teman mau berhasil, ya teman-teman harus kerja keras. Nggak ada istilahnya nggak mau kerja keras, tapi mau mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak ada. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin ke-6. Oke, poin ke-6. Membedakan dan edukasi produk Anda. Jadi, yang sudah saya jelaskan tadi, ketika sampean jualan produk apapun, sampean harus jadi pembeda. Ketika teman-teman sudah menjadi pembeda, di situ akan membuat orang menjadi tertarik pada produk teman-teman. Seperti itu. Gimana caranya? Contoh, saya punya teman penjahit jas seperti itu. Apa bedanya ketika teman-teman beli jas di Matahari atau di Shopee dengan beli jas di tempat teman saya? Bedanya apa? Seperti apa? Nah, itu harus adanya edukasi. Jadi teman-teman ketika mempunyai produk harus pinter-pinter edukasi. Contoh seperti ini. Kenapa harus pakai produk free idea? Kenapa harus pakai produk wedding pakai free idea? Karena free idea itu cepat satu. Free idea itu timnya banyak dan itu hasilnya maksimal dengan waktu yang ditempuh 1 minggu. Nah, seperti itu contohnya. Oke, jadi teman-teman ketika jualan, jangan jualan aja, edukasi customer kalian. Contoh di Instagram, ketika teman-teman punya usaha di-upload di Instagram, jangan jualannya terus, edukasi klien kayak gitu. Ketika mungkin jualan jilbab, kalau dipoto jilbabnya aja, bosen semua. Tapi kalau teman-teman edukasi dengan cara memakaian, terus ini pantas untuk orang seperti ini, jilbab ini dipakai model seperti ini, itu menambah value produk teman-teman menjadi minimal, ternyata seperti ini. Akhirnya mau nggak mau orang itu akan beli di produk itu dengan contoh, ternyata kayak gini loh hasilnya kalau dipakai. Oke. Kita lanjut ke poin 7. Itu tentang motivasi pembeli. Kayak gitu. Jadi
digital di era sekarang, saya sebut era sekarang emang di 2019, 2018 itu beda banget di 2000 setelah pandemi ini. Semua dipaksa untuk digital. Jadi untuk customer sekarang itu yang dicari, wah, dan teman-teman bisa membuat produk kalian menjadi wah dulu sebelum orang beli. Contoh seperti ini, motivasi pembeli itu seperti ini. Itu loh, pakai free idea. Satu, mahal. Kedua, produknya bagus-bagus dan lain-lain. Di situ pun nanti orang pun akan menyikapi, aku loh pakai free idea kayak gitu. Orang akan menyombongkan dirinya ketika dia membeli suatu produk yang mahal. Mungkin teman-teman mengamati di televisi orang membuat dirinya menjadi privilege itu harus membeli barang-barang yang mahal kayak gitu. Biar orang lain tuh trust pada kita. Contoh ketika saya contoh kayak gini. Saya jualan foto nih. Saya jualan foto di salah satu pameran. Biasanya orang pakai brosur lembaran brosur. Tetapi saya enggak, saya jualan pakai iPad. Kenapa pakai iPad? Orang ketika pakai brosur, dengan pakai brosur lembaran, satu harus mengeluarkan kos cetak dan lain-lain. Terus harus nanti pasti ada yang dibuang, ada yang disimpan. Di situ berpikiran gimana mempress untuk HPP hingga seminim mungkin. Kenapa harus pakai iPad? Biar beda sama komputer saya. Saya pakai iPad, jelasin sambil seperti ini, Mas, harganya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ya, seperti itu. Akhirnya motivasi pembeli pun juga, oh, bagus nih kayaknya. Oh, beda nih kayaknya sama yang lain. Nah, itu membuat pertimbangan klien hingga bisa pakai kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke poin 8. Kurang 2 poin saja. Oke. 8. Logo yang mudah, elemen yang dipilih hendaknya mudah diingat. Jadi punya ketika punya brand jualan apapun itu logonya yang mudah diingat, mudah dicerna. Orang pun lihat logo itu pasti punya kalian. Jadi logo itu sangat penting ketika nanti adanya event dan lain-lain, ketika ada sponsor dan lain-lain. Kalian buang aja logo-logo ini. Aku mau sponsori ini logo kayak gitu. Contoh seperti itu. Jadi logo ini menjadi pacuan utama untuk suatu brand. Jadi contoh dulu logo apa? Mie ayam di mangkok mie ayam itu kan menjadi legend di sekarang ya bisa menjadi kayak legendnya mie ayam, legendnya mangkoknya mie ayam. Itu kan membuat orang akhirnya mengenang hal itu menjadi legend kayak gitu. Jadi logo itu sangat penting ketika teman-teman punya usaha. Yang langkah yang pertama harus buat logo dulu. Logonya harus estetik, harus bagus. Biar orang pun ketika sebelum tahu produknya, lihat logonya pun membuat klien menjadi trust, percaya pada produk kita kayak gitu. Terus ada contoh lagi ya kayak gini. Mungkin teman-teman sekarang tahu tentang
thrifting. Thrifting itu berasal dari baju bekas. Kenapa baju bekas ini setren ini di 2022? Karena namanya menjadi thrifting. Apa jadinya ketika baju bekas ini tetap identik dengan kata-kata baju bekas. Kayak gitu. Teman-teman di Kediri sudah banyak banget tentang branding. Dan di situ dari teman-teman Kediri rebrand tentang baju bekas ini menjadi nama thrifting. Itu sangat bagus sekali. Sangat gimana ya? Membuat mindset dari orang awam yang dulunya nggak mau beli baju bekas, sekarang mau beli baju bekas. Dan di anehnya lagi sekarang bisa baju bekas itu bisa masuk di area mall, buka di mall. Seperti itu. Yang kemarin kita tahu di Kediri Mall ada thrift market. Itu gila banget. Pecinta baju bekas gila banget. Mulai dari yang muda, mulai dari tua, anak kecil, itu beli semua. Rata semua. Jadi apa tadi pembedanya untuk baju bekas dengan thrifting? Sama-sama baju bekasnya, cuma yang membedanya logonya dan namanya. Itu yang membedakan dan meningkatkan product value untuk suatu brand, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke poin 9. Oke, poin 9. Mengikuti poin 9, mengikuti tren pasar, contoh sosial media. Jadi yang saya bicarakan tadi, teman-teman harus mengikuti tren sosial media. Contoh kayak Reels, TikTok. Kalau teman-teman mau komersil, mau mendapatkan income banyak, teman-teman harus mengikuti sosial media yang ada. Contoh Reels, TikTok nih, jualannya seperti harus cepat. Peka kita terhadap sosial media harus cepat. Oh ternyata trennya ini, tak buat ini. Kayak gitu. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, kita mempunyai 24 jam yang sama, seharusnya kita mempunyai kesempatan yang sama. Tergantung kita untuk menyikapi sesuatu hal yang mau kita kerjakan. Kita mau kerja keras, kita mau kita harus punya target di umur sekarang, kita harus punya apa, seperti itu. Jadi yang menentukan sesuatu halnya itu di teman-teman sendiri. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, jadi temukan fashion yang ada dalam dirimu hingga orang mencari karena keahlianmu. Jadi pesan saya buat teman-teman, maksimalin apa yang teman-teman punya, jangan ragu, jangan takut dengan bayang-bayang kita di belakang ini. Kita pandangan ke depan, kita ciptakan sesuatu hal yang baru, kita harus ngeyel, kita harus nekat. Ketika kita nggak mau nekat, nggak mau ngeyel untuk suatu usaha kita, itu nggak akan berkembang. Jadi buat teman-teman usaha, sudah buka aja dulu. Masalah teman-teman ini semakin dewasa. Contoh seperti ini,
ketika saya punya permasalahan, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Ketika suatu permasalahan, pasti contohnya seperti ini. Permasalahannya ujian, atau diibaratkan dengan ujian sekolah nih, ujian. Setelah kita ujian, kita akan menilai, akan mendapatkan nilai, yaitu rapotan. Kita mau rapotan, kita dapat rapot. Ketika kita udah mendapatkan rapot, kita mau naik kelas. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan ini bukan masalah teman-teman. Ini pendewasaan usahanya teman-teman. Jadi ketika ada permasalahan, oh ini mau naik kelas nih aku nih. Berarti aku ketika nanti permasalahan seperti ini, solusinya seperti ini. Jadi ketika ada sakit di perusahaannya ini, tidak ada obatnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan takut memulai usaha, nekat aja, ngeyel dulu aja. Ngeyel dulu dalam arti ya cari kompetitor, terus cari teman-teman, minta pendapat, minta saran ke orang tua, ke teman, ke saudara, dan lain-lain. Terus sering dengan teman atau sesama pelaku usaha. Jadi seperti ini, jangan dipikir, oh, loh, temanku buka usaha yang sama-sama aku. Jangan, nggak usah dipikir itu. Fokus targetmu, gimana caranya usahamu beda sama temanmu yang ini. Nah, kayak gitu. Berarti kalau teman kalian sudah menirukan mau usaha seperti teman-teman, berarti kalian sudah menjadi market leader tadi. Jadi fokus saja, lurus, membuat inovasi-inovasi yang baru buat usaha kalian. Ketika semakin banyak kompetitor, berarti target pasar di kota kalian semakin besar. Jadi pemikirannya, mindset-nya dirubah. Ketika membuka kompetitor, kafe di Kediri banyak, kok aku buka kafe payu gak ya? Dirubah mindset-nya. Gimana buka kafe yang beda dari kafe-kafe di Kediri, kayak gitu. Contoh buat kafe, buat mengerjakan tugas saja, kayak gitu. Membuat kafe dilarang ngopi selama 4 jam, 5 jam, karena kafe ini ditunjukkan sebagai kerja. Jadi ngerjain tugas, ngerjain kelompok, ngerjain apa, ngerjain kuliah, ngerjain apa. Jadi work office yang coffee shop yang emang buat bekerja seperti itu. Jadi jangan takut kompetitor banyak, jangan takut teman sliding kalian untuk pelaku usaha, jangan takut, fokus saja ke depan. Pada dasarnya Tuhan nggak, menurut saya pribadi, kepercayaan saya pribadi, Tuhan nggak akan tega melihat saya kelaparan kayak gitu. Jadi kita setiap orang mempunyai rezeki yang sama, mempunyai mangkok yang sama, tergantung kita mau ngisinya seberapa kayak gitu. Hari ini saya mau makan 2 kali, 2 kali. Kalau hari ini mau makan 2 kali tapi rezekinya cuma 1 kali, makan 1 kali aja, nggak usah 2 kali. Jadi kayak gitu. Oke, itu aja dari saya, Dwiki Rizal. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman menjadi lebih berani lagi membuka usaha, terus berani lagi membuka lapangan pekerjaan bagi teman-temannya, bisa berkolaborasi, bisa mungkin yang dulunya nggak berani berkomunikasi, sekarang harus berkomunikasi, entah temannya, entah saudara, entah yang sekitar kalian, pacar kalian, gimana caranya membuka usaha yang benar-benar bungkusnya yang berbeda. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Dwiki atas materi yang luar biasa ini. Semoga memotivasi para peserta dan kita dapat mempraktikkannya. Bagaimana nih peserta webinar, masih tetap semangat ya? Baik, seperti peraturan yang sudah saya bacakan tadi, kini saatnya memasuki sesi diskusi.
Bagi peserta yang ingin menanggapi ataupun bertanya, dipersilahkan mengetik nama dan instansinya di kolom pesan atau dapat dengan menekan fitur raise hand, lalu menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada narasumber. Dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Baik, ada Mas Bima Wahyu yang mengangkat tangannya. Halo Mas. Iya, halo Mbak Yolanda. Selamat Silakan. siang. Siang Mas. Silakan Mas Bima Wahyu menyampaikan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Begini, saya ingin bertanya untuk Mas Dwiki ya. Mungkin bisa diberikan tips atau cara agar kita sebagai nantinya istilahnya pemula ya, istilahnya pemula dalam hal ingin mencari usaha atau berbisnis ini agar keraguan dalam diri kita itu bisa kita atasi. Maksudnya kadang kita takut kalau nanti kalau aku buat usaha ini ada pesaing atau ada musuh, atau mungkin nanti takut usahanya sudah mengeluarkan modal banyak ternyata nggak berhasil atau dan lain-lain, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Dwiki, mungkin sejarahnya dulu bisa membangun usaha penjenengan seperti ini itu bagaimana mulai awal karirnya jenengan. Terima kasih. Apakah sudah dipahami Mbak Moderator? Baik Mas Bima, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Mas Dwiki bisa langsung menjawab pertanyaannya atau menunggu pertanyaan lain, Mas? Langsung aja, Mbak. Oh, langsung ya. Silakan, Mas. Ya. Makasih Mas Bima Wahyu. Banyak orang bertanya seperti ini. Kalau usaha itu rugi itu pasti, seperti itu. Rugi itu pasti. Tapi sukses itu menjadi sebuah rezeki. Kayak gitu ya. Jadi dari teman-teman ketika memulai usaha, hindari rasa takut dulu. Sama kita jalan, kita kena panas. Kita kena panas pasti ada bayang-bayang di belakang. Jangan sampai teman-teman di sini takut dengan bayang-bayang kita bayang-bayang. Karena kalau tengok belakang nih, ada bayang-bayang ini, jangan takut. Itu bayang-bayang kalian. Jadi fokus ke depan. Kalau kalian takut bayang-bayang, fokus ke depan. Kamu tentukan masa depanmu di sekarang ini. Manfaatkan apa yang ada di sosial media ini, membuat menjadi teman-teman menjadi ahli, kayak gitu. Terus untuk masalah pengalaman dulu, Mas, sebenarnya panjang. Saya SMP sudah jualan gorengan. Di SMP saya kok ada jual gorengan, Bu, saya boleh jual gorengan ini di sekolah saya. Akhirnya saya jualan di kelas-kelas, saya kasih, aku ada gorengan, tak kotak. Di setiap kelas sudah ada kotak-kotak gorengan. Nanti setelah selesai istirahat, uangnya tak kumpulin jadi satu, kayak gitu. Jadi usaha menciptakan usaha kita itu mulai dari kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanyalah saran. Jadi ketika saya ngomong 100%, 80% itu niat kalian. 20% itu saran dari teman-teman. Bisa buat pertimbangan. Jangan rugi dikit, aduh gagal nih. Rugi dikit kok nggak sehat nih usaha gue. Jangan. Jadi kayak gini prinsipnya, Mas Bima. Sebelum orang lain menghargai usaha saya yang akan menghargai usaha saya sendiri. Jadi saya harus berjuang dengan usaha saya sendiri sehingga orang akhirnya
bisa menghargai sesuatu usaha saya. Contoh kayak gini, tidak dipungkiri mungkin bisa di Indonesia ini, tukang itu dianggap sepele. Sedangkan menurut saya tukang itu mempunyai keahlian, kayak tukang cukur, terus tukang bangunan, tukang foto. Kata-kata yang diawali dengan tukang itu menganggap orang itu murah kayak gitu. Tapi dirubah mindset-nya, Mas. Saya pribadi merubah mindset itu. Kita sepakat di tim saya sepakat bahwa seorang tukang itu mempunyai poin yang lebih. Kenapa kok lebih? Jadi seperti ini. Ketika nggak ada tukang bangunan, siapa yang membangun rumah? Kayak gitu. Kata tukang. Terus siapa? Mungkin tukang cukur. Kenapa kok sekarang jadi barbershop? Yaitu brand image-nya udah dibentuk yang berbeda. Yaitu. Jadi tukang itu mempunyai value yang berbeda. Jadi dirubah mindset seperti ini dirubah kayak gitu. Terima kasih, bisa dipahami Mas Bima? Baik, terima kasih penjelasan dari pemateri kita. Bagaimana Mas Bima Wahyu, apakah sudah dapat dipahami atau ada tanggapan balik? Sudah diterima Mbak Yolanda. Terima kasih Mas Dwiki atas penjelasannya. Mas Bima. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apa ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan bagi peserta yang mau bertanya. MP. Tips biar konsisten. Baik, saya bertanya, Mbak. Baik, bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari program BPSI. Di sini saya akan menanyakan mengenai bagaimana Mas Dwiki agar ketika kita berwirausaha kita itu agar berkomitmen atau berkonsisten. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Nabila. Bagaimana Mas Dwiki, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Kita tanya dulu, maksudnya usahanya apa dulu? Seperti itu. Usahanya mungkin jual produk atau jasa atau apa? Mungkin Mbak Nabila bisa menjelaskan lebih ke saya. Silakan Mbak Nabila. Kalau saya pribadi itu saya pernah berwirausaha jualan produk skincare misalnya, Mas. Ketika saya kan langsung saja produknya gitu ya, Mas.
Saya produknya itu MS Glow. Ketika semuanya sudah jualan, itu jualan saya itu jadi kurang diminati karena semuanya sudah jualan. Jadinya saya tidak berkonsisten. Itu terus solusinya gimana, Mas? Terima kasih. Oke. Oke, saya jawab langsung, Mbak. Baik, Mas Dwiki bisa langsung dijawab. Oke. Seperti ini, Mbak Nabila. Ketika kita punya usaha dan kompetitor kita semakin banyak, otomatis mungkin akan menurun, omset semakin menurun. Tetapi kalau Mbak Nabila nggak survive di usaha Mbak Nabila sendiri, itu kayak gini, udah membangun perusahaan, udah naik 3 kelas, tapi Mbak Nabila mau naik ke 4 ini sulit banget, tuh komputernya kok banyak, terus wis tak mundur aja kayak gitu. Jadi seperti ini pada prinsipnya dalam berwirausaha. Menurut saya pribadi, ketika teman-teman mempunyai produk dan teman-teman yang dijual itu produk, otomatis itu akan harus punya modal yang banyak. Di situ harus teman-teman gimana kan contoh seperti ini. Saya mencoba beli skincare di MS Glow A. Gimana? Oh, servisnya seperti ini. Riset. Jadi teman-teman harus riset. Ternyata di MS Glow C, oh seperti ini. Kumpulin risetnya, dikumpulin. Setelahnya dicari, kembangin kayak gitu. Jangan malah udahlah selesai wis, jualannya selesai wis. Jangan. Perusahaan besar karena komitmen dan keseriusan dari CEO untuk membangun usaha. Tapi ketika teman-teman di sini udah nyerah sebelum perang dengan komputer lain, ya akan stuck di situ. Jadi cari inovasi-inovasi yang baru. Contoh mungkin ya kalau aku lihat di Kediri kan banyak jualan MS Glow yang udah besar-besar dan lain-lain. Jadi seperti ini prinsipnya dalam wirausaha. Kita ada kalanya kita biar-biaran untuk membangun usaha kita. Ada kalanya kita step by step kita harus memahami usaha kita sebelum usaha kita besar. Jadi intinya komitmen di diri teman-teman untuk menjadi percaya diri di dirinya sendiri. Jadi ketika laku nggak laku pasti akan laku. Jadi kayak produk yang kita jual itu pasti laku. Cuma itu tadi caranya seperti apa, bungkusnya Mbak Nabila ini seperti apa yang membuat di sana laris udah nggak laris. Itu ada sistem yang salah. Itu segera dicari, segera dibenahi, segera diobati. Kayak gitu. Oke. Bagaimana Mbak Nabila? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Mas Dwiki. Cukup membantu. Terima kasih. Baik, karena waktu masih ada, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta, dipersilahkan. Mbak, izin bertanya. Oh baik, silakan memperkenalkan diri. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh luar biasa acara hari ini.
terutama materi-materi yang disampaikan oleh pemateri. Sebelum mengajukan pertanyaan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agung Gumelar dari kelas 3, tingkat 3 semester 6 ini, temannya Mbak Nabila tadi. Begini Mas Dea Asrizal, setelah saya bergulat di dunia kuliner, setelah saya membaca juga dari bukunya Perjalanan ke Semen Indonesia, tulisan Bapak Dwi Sucipto, itu dikatakan begini, sangat tegas sekali pesannya. Tanpa inovasi berarti mati. Terus kemudian secara tidak sengaja saya juga membeli bukunya Dr. Indrawan Nugroho, Rise Above the Crowd. Nah, itu masuk ke prinsip ketiga, inovator akan memimpin jalan. Nah, sebelum kita memimpin jalan agar usahanya tidak mati, hal yang pertama kali harus dipahami adalah apa itu inovasi dan kapan saatnya inovasi itu diluncurkan. Nah, menurut Mas Dea yang sudah berpengalaman ini, apa definisi dari inovasi tadi dan kapan kita harus melaksanakan inovasi? Demikian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Agung. Bagaimana Mas Dwiki, apakah pertanyaan dapat dipahami? Jika dapat dipahami, bisa langsung dijawab. Terima kasih Mas Agung Gumelar atas pertanyaannya, bagus banget, berbobot banget. Nah, jadi kayak gini, menurut saya inovasi itu diciptakan secepat-cepatnya. Sehingga seperti ini, ketika kita berinovasi dan inovasi itu kita jalan, ketika orang menirukan inovasi kita, itu kita menjadi market leader. Jadi inovasi itu diciptakan mungkin ketika seperti ini, perusahaan saya sudah stabil, tapi saya nggak mau stabil terus, jadi nggak mau stuck di sini. Saya harus naik kelas. Contoh usaha saya di sini di kota Kediri. Di 2 bulan, di 3 bulan, saya punya target, saya punya inovasi gimana caranya target pasar saya diterima di luar kota. Seperti apa caranya? Inovasinya seperti apa? Contoh seperti ini. Ini inovasi. Mungkin nanti bisa digambarkan, diaplikasikan di usaha-usaha teman-teman. Harga di Kediri itu mungkin di harga 6 juta, mungkin wedding 6 juta. Tapi kalau di luar Kediri itu harga 7 juta. Dan orang pun ketika bertanya kepada tim kita, itu harga berapa untuk luar kota Kediri? Kita ditulis di press list, di buku menu, itu 7 juta. Jadi orang nggak perlu menambah transport. Kenapa? Karena transport sudah saya include-kan di buku menu itu. Jadi mungkin dari pemandangan klien, wah murah ini 7 juta. Wes gak transport, wes gak hotel, gak lain-lain. Nah, tanpa disadari, itu sudah saya tambahkan di buku menu, di press list. Kayak gitu. Nah, inovasi seperti itu yang mungkin bisa dibuat, diaplikasikan di beberapa usaha-usaha teman-teman. Contoh di usaha kuliner, saya punya usaha kuliner. Saya punya usaha kuliner di Nganjuk dan di Kediri. Basicnya di F&B, yaitu di cafe. Saya akan membentuk menu itu, saya harus margin 50%. Kalau usaha nggak untung 50%, jangan usaha. Nggak usah usaha. Karena apa? Itu jasa ya. Itu jasa dan mungkin kalau di F&B itu mungkin keuntungan 60% sampai 70%. Karena yang dijual ya minuman, makanan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi usaha maksimal harus margin 50% dengan perhitungan yang pasti. Atau HPP segini, operasional segini, buat bayar WiFi segini.
Jadi sampai minuman mungkin kayak apa ya, kopi susu itu sudah ketika aku bayar, Mas aku beli kopi susu, itu saya review sedetailnya kayak operasional wifi, operasional listrik dan lain-lain, biji, itu sudah saya ratakan. Jadi kalau teman-teman mempunyai usaha harus detail, harus ribet dulu, harus mempunyai SOP dulu, kayak gitu. Tapi kalau ketika nanti udah SOP jalan, terus udah sering detail, nanti akan berkembangnya usaha teman-teman. Nanti adanya tadi mungkin Mas Agung benar, saya luruskan lagi ke benang merah yaitu tentang inovasi. Jadi ketika sampean punya ide-ide gila, segera aplikasikan. Karena ide gila itu belum tahu realnya ini sukses atau enggak. Lakukan dulu, coba dulu. Ternyata ketika mungkin inovasi ini ada yang boncos, ada yang pasti akan ada titik yang bisa dibenarkan dan menjadi inovasi yang komplit seperti itu. Jadi intinya inovasi diciptakan secepat-cepatnya, diaplikasikan secepat-cepatnya, sehingga nantinya ketika inovasi ini sukses, ide ini sukses, pasti orang akan melihat inovasi kita. Dan ketika orang lain melihat inovasi kita, kita sudah berdiri di atas menjadi market leader seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan dari pemateri. Bagaimana Mas Agung, apakah sudah dapat dipahami atau ada tanggapan balik? Iya, terima kasih Mas Dea. Sangat luar biasa jawabannya. Saya yakin ini berasal dari pengalaman langsung yang begitu lama, bukan hanya sekedar teori, namun dari aplikasi langsung. Jadi terima kasih telah membuka pikiran saya terutama dan rekan-rekan. Yang pertama itu harus berani dulu, kemudian laksanakan, ya harus dipertimbangkan penghitungannya dengan matang agar inovasi itu bukan berakhir dari jadi taruhan semata alias gambling. Begitu Mas yang dapat saya pahami. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Demikian. Baik, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah ikut serta berpartisipasi untuk bertanya pada acara hari ini. Karena waktu diskusi sudah selesai, saya akan menutup diskusi. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan pada diskusi kita kali ini. Bahwa kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa hari ini, bahwa dalam berwirausaha itu tidak ada yang instan, dan kita tentunya juga menyadari, maka dari itu kita harus mau berproses dalam setiap usaha yang ingin kita tekuni. Dan kita ingat bahwa pemateri sudah memberikan motivasi kepada peserta, kepada kita semua, bahwa temukan fashion yang ada dalam dirimu, tekuni hingga orang mencarimu karena keahlianmu. Dan kita harus memiliki sikap nekat dalam berwirausaha ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Dwiki, pemateri kita yang luar biasa dan hebat ini, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Demikian acara hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada pembawa acara.
Baik, terima kasih kepada moderator, pemateri, dan juga peserta acara webinar kewirausahaan dan kerjasama karena sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sebelum saya tutup, silakan teman-teman menyalakan kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Jangan lupa untuk absen, link absen sudah disediakan oleh panitia di kolom pesan. Silakan untuk peserta dan yang mengikuti untuk membuka kamera untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon maaf, untuk link absensi akan dikirim lewat grup. Terima kasih, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.